Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Samaan Kreatif bareng gua Bobby Perdana di Pagi PD bersama Abob. Hari ini kita akan bahas materi tentang 3 hal penting yang membuat pengajuan fasilitas kredit kita di-approve oleh analis bank. Apa sih 3 hal penting tersebut? Sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, buat kalian yang belum subscribe dan aktifin loncengnya, kalian subscribe dan aktifin loncengnya supaya kalau ada video-video update dari gua kalian gak ketinggalan. Gue di sini nggak cuma bahas seputar materi-materi perbankan kredit, gue juga bahas atau gue juga main game, gue juga main sulap. Buat kalian yang pengen main game bareng, kalian bisa komentar. Buat kalian yang pengen tahu trik-trik sulap atau memain sulap bareng sama gue, kalian juga bisa komentar di kolom komentar. Buat kalian yang masih bingung tentang pembahasan hari ini atau pengen tahu lebih banyak lagi tentang pembahasan materi hari ini, kalian juga bisa komen di kolom komentar. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan materi kita hari ini. 3 hal penting apa sih yang membuat pengajuan fasilitas kredit kita diterima oleh analis bank atau dari pihak perbankan? Poin yang paling pertama, yang paling penting adalah 1, penghasilan yang jelas. Kenapa penghasilan yang jelas? Karena income kita itu merupakan jaminan utama yang bank pegang. Jadi income kita itu merupakan jaminan pertama yang bank pegang. Jadi bank akan pede ngasih fasilitas kredit ke kita itu kalau dia juga ngelihat income-nya strong, kuat gitu. Karena dalam jangka waktu kredit itu ada resiko gagal bayar. Nah, kita tuh ngasih kredit itu tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Misal kredit kalian buat ngambil sepeda motor. Bentar guys, lagi belok guys. Harus fokus. Kalian buat ngambil sepeda motor. Nah, jumlahnya tepat, waktunya tepat sesuai dengan kemampuan kalian atau sesuai dengan income kalian yang direkomendasikan oleh bank. Terus kalian ngambil mobil, sasarannya tepat buat pengambilan mobil dengan jangka waktu yang tepat, jumlah kredit yang tepat, yang akhirnya nanti pada saat jatuh tempo fasilitas kalian bisa melunasi. Nggak ada gagal bayar di sana. Terus kalian juga misalnya ngajuin buat pengembangan usaha, buat modal kerja, sasarannya tepat nih, dipakai buat modal kerja. Terus jumlahnya juga tepat buat pengembangan usaha kalian. Jangka waktunya tepat, misalnya setahun kalian akan balikin modal kerja ini. Nah, itulah yang bank pegang sebagai jaminan utamanya. Jadi analis tuh akan ngelihat atau reviewer tuh akan ngelihat penghasilan yang jelas dari kalian sebagai karyawan. Kalian tiap bulan dapat gaji. Nah, nanti analis tuh akan analisa dari income kalian sebagai karyawan. Nanti mereka akan lihat slip gaji 3 bulan terakhir reflect nggak di rekening selama 3 bulan terakhir. Kalau kalian pengusaha, mereka akan lihat income kalian dalam 1 tahun terakhir, lihat di laporan keuangannya. Di laporan keuangan income setelah dikurangi biaya operasional, gaji pegawai, itu masih positif nggak atau masih bisa mengcover pinjamannya atau tidak, seperti itu. Nanti analis akan minta rekening 3 bulan sampai 6 bulan atau bahkan setahun supaya mereka lebih pede dalam meng-approve pengajuan fasilitas kalian. Nah, dari total penghasilan yang jelas ini, berapa sih yang diperhitungkan untuk mengangsur atau membayar bunga dan pokok fasilitas kredit kalian? Rata-rata semua bank itu ngasih 50% dari penghasilan kalian. Jadi
di sini penghasilannya tuh berarti kalau kalian sudah punya fasilitas di bank lain yang totalnya pokoknya 50% dari total gaji kalian. Misal gaji kalian 10 juta, kalian mau ngambil kredit mobil di 3 juta, kalian gak punya kewajiban di tempat lain, approve pasti. Sasarannya jelas buat ngambil mobil, jangka waktunya sesuai, misalnya diangsuran 3 juta selama 5 tahun, terus gaji kalian kan masih ada 7 juta kan, berarti kan cuma 30%. Nah terus misalnya kalian mau ngambil mobil, mau ngambil rumah, misalnya mobilnya 3 juta, cicilan rumah 2 juta selama 15 tahun misalnya, itu juga kalian masih bisa di-approve karena 50% kan. Tapi kalau misalnya kalian punya cicilan sepeda motor 1.500.000, terus kalian punya cicilan kartu kredit 2.500.000 dan 4 juta, terus kalian mau ngambil KPR 3 juta, itu agak berat, lebih dari 50%, tapi agak berat. Nanti kredit akan punya mitigasinya, apa sih yang harus mereka jaga supaya si calon debiturnya ini nanti tetap lancar bayarnya. Dia resikonya mereka akan lihat. Yang udah pasti ditolak adalah kalian punya cicilan motor, mobil, rumah, kartu kredit semuanya sebesar gaji kalian 10 juta. Itu udah pasti di reject oleh analis kredit. Kenapa? Kalau semua gaji kalian atau income kalian yang dipergunakan untuk membayar kewajiban atau angsuran kalian, biaya hidup sehari-hari kalian dari mana gitu kan. Nah terus tadi kan hal yang pertama adalah kita sebelum masuk yang kedua, sekarang sebagai pengusaha. Nah kalau sebagai pengusaha juga sama, kita akan ngelihat seberapa besar penghasilannya itu dapat mengcover semua kewajiban bulanan kalian sebagai pengusaha di all bank. Jadi total angsuran saat ini ditambah angsuran kalian pengajuan modal kerja di tempat yang saat ini, itu sebesar 50% dari total income kalian. Misalnya income sebagai pengusaha adalah 100 juta, berarti ya angsuran kalian maksimum atau pembayaran bunga kalian maksimum di 50 juta. Itu yang masih bisa diterima oleh analis kredit. Itu net income ya. Terus poin yang kedua apa sih? Poin yang kedua, nah poin yang kedua ini jaminan yang diberikan kepada bank. Jaminannya tuh harus marketable. Apa yang dimaksud marketable tuh apa di sini? Jadi jaminan kalian ya pasti semua jaminan punya nilai lah ya. Jaminan kalian tuh dilihat di mata bank tuh punya nilai yang bagus, prime. Rata-rata sih kriteria jalan di depan rumah kalian tuh 3 meter, berarti kan otomatis masuk mobil, ada akses jalan. Kadang ada jaminan yang di sertifikatnya itu, gue sering nemuin nih, di sertifikatnya itu nggak ada akses jalan, tapi secara real di lapangan atau secara fisik itu sebenarnya ada akses jalan. Kalian harus plotting ulang tuh sertifikatnya kayak gitu tuh. Nah jadi tadi yang kedua adalah jaminannya marketable. Artinya amit-amit kalau misalnya terjadi sesuatu, kalian sampai lelang nih jaminan, itu bank tuh nggak susah-susah buat cari lawannya atau cari pembelinya. Jadi mudah lah untuk dijual. Itu yang pertama. Kalau kalian beli rumah baru, berarti kan KPR kan, ya jaminannya tuh rumah yang akan kalian beli. Kalau misal kalian beli mobil ya berarti jaminannya mobil. Berapa persen sih biasanya bank akan kasih fasilitas atau plafon kredit dari nilai jaminan? Rata-rata 80%.
80% dari nilai pasar. Jadi kalau kalian KPR di harga 1 miliar, itu plafon kalian 800 juta. 200 jutanya self financing dari kalian. Nah, jadi ada bagi resiko juga. Kan kalian udah ngasih uang kalian 200 juta kan punya moral obligation yang tinggi kan terhadap uang itu kan. Nah, terus kalau kalian pengajuan modal kerja, ya berarti jaminannya udah atas nama kalian, ya sama maksimum sekitar 80% pengajuannya rata-rata bank ya. Tapi ada juga yang di bawah itu, ada yang cuma 50-60% yang bisa disetujui. Yang ketiga tuh apa? Biasanya tuh di pembahasan teman-teman perbankan lain ini biasanya ditaruh di nomor 1. Mereka biasanya sebut karakter. Nomor 1 tuh karakter, biasanya tuh AO, BM, area manajer bank tuh biasanya nyebut nomor 1 tuh karakter. Tapi kalau gue pribadi, nomor 1 adalah penghasilan yang jelas. Kan semua orang kan punya view yang berbeda ya. Kalian bisa bisa jadi referensi kalian. Nah, tapi kalau menurut gue ini nomor 3. Aspek historical itu nomor 3. Karena satu, gue lihat penghasilan yang kalau penghasilannya oke, dia bisa mengcover pinjamannya, otomatis nomor 3 ini pasti terpenuhi. Nomor 3 adalah historical fasilitas kredit. Historical, kenapa? Ini faktor penentu. Karena gini, kalau nomor 1 terpenuhi, kalian secara penghasilan kuat, strong, bisa approve. Tapi nomor 3-nya kalian hubungan dengan banknya jelek, berarti itu karakter yang kena. Kalian punya penghasilan tapi kalian bukan kalian nih. Misalnya ada orang punya penghasilan tapi dia nggak mau bayar pinjaman atau angsuran bunganya, itu udah pasti karakter. Kecuali nomor 1 dia punya penghasilan tapi kondisinya kayak gini nih, pandemi, penghasilannya menurun, terus secara historikal jadi jelek, ada penurunan kan, karena ada penurunan kemampuan, jadi dia ada beberapa fasilitas yang nggak dia bayar. Yaitu beda soal lah, kita nggak bisa bahas karakter karena mungkin dia mau bayar tapi kemampuannya nggak seperti dulu. Nah, sekarang kita balik lagi ke materi ini. Jadi bank itu akan lihat historical fasilitas kredit kalian, semua fasilitas kredit, karena kan ini online kan, di Sri OJK kita bisa lihat, semua bank bisa lihat. Nah, dari historical fasilitas kredit ini dia akan lihat nih, fasilitas pertama, fasilitas kedua, fasilitas ketiga, kartu kredit, KPR, modal kerja, semua call 1 approve. Nomor 1, 2 udah oke, 3 oke, approve pasti. Ada salah satu fasilitas, misalnya kartu kredit telat 3 hari, 4 hari, bank akan nanya, analis akan tanya, fasilitasnya kenapa telat, alasan kalian masih bisa diterima, masih lanjut. Tapi ada fasilitas kartu kredit yang sampai hapus buku, macet. Nah, ini pertanyaannya akan lebih dalam, masih aktif atau enggak kartu kreditnya, kenapa macet. Alasan ini yang akan jadi pertimbangan pihak analis. Karena balik lagi ke poin 1, kalau kalian penghasilannya jelas terus kalian gak bayar, kan berarti itu karakter. Nah, dari hasil interview analis kredit ya kan mungkin bisa dalam jangka waktu mungkin macetnya itu di tahun ketiga, ini udah berjalan di 5 tahun, tapi fasilitas yang lain lancar nih, tapi itu ternyata kartu kredit ini macet di tahun ketiga gitu, tahun ketiga dan udah nggak dihubungin gitu, atau secara surat menyurat udah pindah gitu, terus orang ini lupa. Nah, itu bisa jadi pertimbangan mungkin dengan melunasi fasilitas yang macet itu. Kan ini kondisinya adalah
cuman satu fasilitas kredit yang gagal bayar gitu. Beda halnya kalau dari 5 fasilitas kredit 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan KPR rumahnya turun kolektibilitas, berarti ada sesuatu dengan income-nya. Terus secara income dia udah tight, udah ketat banget, udah nggak bisa bayar, atau secara kemampuan bayar sebenarnya ini dia udah over banget nih si fasilitas pinjamannya. Itu nggak bisa gitu kan. Biasanya ada orang-orang yang dia ngelihat secara nilai asetnya, misalnya nilai asetnya adalah 2 miliar, dia baru dapat fasilitas kredit 500 juta. Nah, secara cash flow dia udah tight nih. Dia mau mencoba mengatasi masalahnya dengan ngambil fasilitas di tempat lain, tapi secara poin nomor 1, penghasilan yang jelas dia udah nggak mampu. Nah, itu udah nggak bisa. Jadi 3 aspek penting inilah yang membuat fasilitas kredit kalian disetujui oleh analis bank. Yang pertama, penghasilan yang jelas. Yang kedua adalah jaminannya marketable. Yang ketiga adalah aspek historical fasilitas kredit itu lancar. Jadi pembahasan materi kita hari ini cukup sampai di sini. Tapi hubungan kita nggak cukup sampai di sini. Kita akan panjang bahas materi-materi yang lainnya. Sampai ketemu di Pagi PD bersama Bob dengan materi yang berbeda. Buat kalian yang mau request materi apa yang mau dibahas nanti ke depannya, kalian bisa komentar di bawah di kolom komentar. Buat kalian yang masih bingung dan pengen tanya-tanya lebih banyak lagi, kalian bisa komentar juga. Sampai ketemu, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan aktifin loncengnya supaya ada update video terbaru dari gua, kalian gak ketinggalan. Terima kasih, selamat pagi. Pagi PD bersama Abo.